Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Muntilan dan Kokam cabang Muntilan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan dan diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan ini dengan sepenuh hati, walaupun mungkin keadaan dan suasana masih berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, karena ya qadarullah Allah SWT belum mengangkat secara bersih virus corona ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran dan hadis ini. Peninggalan umat Islam ini menjadi salah satu keajaiban Allah SWT di hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Para pemirsa, terutama Kokam dan pemuda Muhammadiyah Muntilan yang saya banggakan, di bulan Ramadan ini mari kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kerabat kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa yang dilakukan di dunia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan kenapa sih dulu para sahabat ataupun mungkin tabi'in dan tabi'in mereka namanya selalu dikenal sampai akhir hayat nanti. Sebagaimana kita tahu, para sahabat dan tabi'in itu mereka mempunyai ilmu yang masya Allah luar biasa, sehingga namanya sampai sekarang pun kita masih dikenal. Sebagai contoh mungkin ulama salaf seperti Imam Bukhari, terus kemudian Imam Baqi bin Makhlad dan Imam Ghazali dan sebagainya, itu adalah salah satu ulama salaf yang namanya itu terkenal sampai sekarang, dan di umat muslim, di umat Islam itu tidak asing lagi seperti itu. Nah, ternyata memang mereka yang sudah mendahului kita itu dimuliakan oleh Allah SWT dengan ilmu-ilmu mereka. Imam Al-Bukhari ya berkelana ke berbagai negara ya, belajar di sana dan di sini ya, di Arab selama berpuluh-puluh tahun, kemudian menghimpun dalam sebuah hadis yang mana hadis tersebut berjumlah sekitar 600.000 ya, sekian, dan bahkan ada yang meriwayatkan lebih ya. Salah satu yang terkenal kitab Imam Al-Bukhari adalah Sahih Bukharinya, seperti itu, dan masih banyak lagi. Terus kemudian Imam Baqi bin Makhlad itu adalah salah satu ulama salaf juga. Beliau selama 14 tahun berkelana ya, menempuh perjalanan bertahun-tahun itu sampai 14 tahun itu dari Mesir sampai Syam ya, Syam kalau sekarang itu Syria ya, 14 tahun. Kemudian 20 tahunnya lagi ya, berkelana dari Mekah sampai ke negeri Hijaz. Oh maaf, dipotong nanti. Berkelana, kemudian 20 tahun dihabiskan untuk berkelana dari Baghdad sampai Hijaz ya. Hijaz itu antara Makkah dan Madinah selama 20 tahun.
Masya Allah perjuangan ulama-ulama kita terdahulu, sehingga ya bukan tidak mungkin dan kecil bagi Allah SWT untuk mengabadikan nama-nama beliau, karena Allah SWT juga memberikan keberkahan terhadap ilmu tersebut. Ya, kita mengamalkan dan pahala tersebut akan mengalir ke orang-orang tersebut. Hadirin, teman-teman pemuda cabang Muhammadiyah Muntilan dan Kokam cabang Muntilan, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana Allah SWT itu memuliakan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak dan berkah tentunya. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sebuah pepatah mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, sungguhnya ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang-orang yang memilikinya, ya, li ahli. Namun di situ juga bukan hanya memiliki saja, tapi Allah SWT juga memberkahi ilmu tersebut. Karena ketika kita mempunyai ilmu tapi Allah tidak berkahi, ya sama saja seperti itu. Nah, dari sini kita juga tahu contoh di kehidupan nyata, seperti halnya mungkin teman-teman bisa menyaksikan kalau di televisi ada Hafid Indonesia, terus kemudian banyak lagi. Nah, di situ kita mempunyai contoh bagaimana Allah SWT itu memberikan kemuliaan bagi penghafal Al-Quran. Balita, cacah cilik, ya, umur 5 tahun, kemudian dia itu lahir dengan hafalan Al-Qurannya. Allah SWT akan memuliakan. Ya. Berbicara dengan ilmu Al-Quran ataupun hafalan Al-Quran, Allah SWT menjanjikan kepada orang yang menghafal Al-Quran itu ibarat, dan bukan ibarat lagi ya, Allah SWT akan mengangkat hamba tersebut menjadi keluarga beliau di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, janji Allah SWT ini ibarat kata seperti ini. Ketika orang itu menghafal Al-Quran, ya, dan diberkahi, Allah SWT berjanji akan mengangkat hamba tersebut menjadi keluarga beliau diulang. Allah SWT akan mengangkat hamba tersebut, orang yang menghafal Al-Quran dan Allah berkahi, itu orang tersebut akan diangkat menjadi keluarga Allah SWT di dunia dan di akhirat. Sekarang kita analogikan bagaimana ketika kita itu mempunyai keluarga yang kaya, mungkin ibu kita ataupun ayah kita ataupun mbah kita. Orang yang kaya, orang yang apabila ketika meminta sesuatu itu pasti Allah kabulkan. Pengen beli makanan yang paling mahal di dunia, bisa. Pengen jalan-jalan setiap hari keliling dunia, bisa. Pengen mesen hotel yang sangat super sekali mahalnya, bisa. Ya, kenapa? Ya karena keluarganya menjadi orang yang kaya, orang yang ada. Nah, ini adalah sebuah analogi bagaimana begitu mudahnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang Allah berkahi dengan Al-Quran tersebut. Ya, Allah SWT akan memberikan kemudahan, akan membuka dunia, akan membuka akhirat dari kenikmatan yang Allah ridhoi, seperti itu. Sebagaimana halnya ada seorang santri, beliau di suatu pesantren itu sudah menghafalkan 30 juz. Terus kemudian secara tidak langsung dia juga tidak meminta, santri itu tidak meminta imbalan apapun dari hafalan Al-Qurannya. Tiba-tiba suatu saat, seminggu setelah hatam, ada seorang donatur pesantren yang menawarkan santri tersebut jalan-jalan ke Padang. Padahal ya santri ini randu apa-apa, raga blek duit, nggak ada pandangan nek arep jalan-jalan gratis, dikasih tiket pesawat pulang pergi, nginep di hotel yang mahal bintang 5, itu tidak ada pandangan sama sekali. Santri tersebut
hanya mempunyai pikiran hatam, hafal Quran, semoga Allah berkahi, tidak pernah menginginkan dunia, ya, tidak pernah meminta hal dunia sedikit pun. Dan ternyata Allah SWT memberikan keindahan dan terbukti seperti itu. Dan memang Allah SWT berjanji Allah akan mengangkat menjadi keluarga Allah di dunia dan di akhirat, itu terbukti seperti itu, ya. Salah satu contohnya tadi, ya, penghafal Quran yang Allah berkahi. Terus mungkin di sini yang menyimak bukan hanya seorang pemuda dan anak-anak kecil, ya, bukan orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk menangkap ilmu. Ngapal Quran itu rada angel, walaupun mungkin, ya, yang namanya ilmu itu tidak memandang umur. Ketika Allah izinkan, ya pasti Allah akan beri ilmu itu, ilmu hafalan Quran, karena banyak, ya, 60 tahun hafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi mungkin, ya, ini sekali lagi mungkin kita sudah tidak mampu untuk mencari ilmu, maka hal lain yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita memuliakan orang-orang yang diangkat menjadi keluarga Allah itu, ya. Kita tahu banyak di sekitar kita mungkin penghafal Al-Quran, rumah-rumah tahfidz, ya, yang menyediakan dan menyelenggarakan pondok berbasis tahfidz, ya. Di situ menjadi ladang amal kita untuk membantu dari segi finansial. Oh, finansial, duit orang duwe, ya, terus gimana lagi? Ada tips, ya, bagaimana kita menjadi seorang yang kaya. Itu adalah sering-sering banyak bersedekah, karena ketika kita banyak bersedekah itu, ya, Allah itu enggak mengurangi harta kita, justru itu akan menambah harta kita, ya. Terus kemudian juga menghapus dosa-dosa kita ketika kita bersedekah. Ketika dosa-dosa kita berkurang, otomatis ketakwaan kita juga bertambah. Sebagaimana dalam hadis itu dikatakan bahwa orang yang bersedekah akan menghapus dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Terus kemudian menjadi salah satu tanda keimanan kita ketika kita itu bersedekah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk beramal solih yang mudah, yang masih diberi pemikiran yang fresh, ya, kita pergunakan untuk menambah ilmu. Mungkin yang sudah tua, sudah tidak bisa mencari ilmu lagi, ya bagaimana kita untuk bersedekah, karena tidak ada alasan orang kaya ataupun orang yang pas-pasan untuk bersedekah. Ketika Allah SWT memberkahi hafalan Al-Quran kepada suatu hamba, maka Allah SWT berjanji akan mengangkat orang tersebut menjadi keluarga Allah di dunia dan di akhirat. Sebagai analogi untuk memudahkan keutamaan penghafal Quran ini adalah seperti ini. Ketika kita, teman-teman pemirsa, itu mempunyai keluarga yang kaya, ibu kita ataupun ayah kita ataupun mungkin mbah kita, dia mempunyai banyak sekali harta dan mudah untuk meminta ini itu, meminta kendaraan yang super mahal dan mewah bisa, meminta mobil yang mewah bisa, meminta makanan yang mewah bisa, ataupun mungkin pengen jalan-jalan ke keliling dunia setiap hari, terus kemudian nginep di hotel yang super mahal. Itu sangat kecil bagi keluarga tersebut karena kaya dan mampu seperti itu, ya. Dan itu adalah analogi bagi seorang penghafal Al-Quran yang Allah berkahi hafalannya, dan Allah berjanji akan mengangkat hamba tersebut menjadi keluarga Allah, ya. Jadi banyak sekali cerita ajaib orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di suatu pesantren itu ada seorang santri yang menghafal Al-Quran 30 juz, ya, hatam. Terus kemudian dia tidak sama sekali meminta untuk dunia, ya. Dia pengen hafal Quran dengan karo Gusti Allah itu hafalane
lancar, diberkahi seperti itu. Dan qadarullah, masya Allah, seminggu setelah hatam datang seorang donatur pesantren menawarkan untuk jalan-jalan ke Padang dan tiket umroh gratis ya. Permintaan ataupun jalan-jalan ke Padang dan umroh itu sama sekali tidak diminta dan tidak meminta ya. Santri tersebut tidak pernah meminta, tapi Allah SWT memberikan ya, memberikan kenikmatan dunia ini lantaran donatur tersebut ya. Bahkan dari cerita ini ya, hamba tersebut sama sekali belum pernah meminta, tapi Allah SWT sudah kasih. Allah memang benar-benar memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu dan Allah berkahi itu ya. Dan mungkin kita pemirsa di sini ada yang umurnya sudah lanjut ya, tapi mempunyai harta, ataupun mungkin punya harta tapi pas-pasan ya, tidak ada alasan lagi untuk memuliakan Al-Quran, memuliakan ilmu ini. Nah, untuk wis rak mampu ya, mungkin seperti itu, tapi itu mustahil karena banyak sekali orang yang berilmu dan penghafal Al-Quran itu lebih dari di atas 50 tahun sampai 60 tahun hafal Al-Quran itu banyak sekali. Nah, ini sekiranya misal sudah tidak mampu lagi untuk menghafal Al-Quran, maka kita bantu ya. Kita bantu dari finansial. Banyak sekali kok di sekitar kita pondok-pondok tahfidz ataupun mungkin rumah-rumah tahfidz yang mana di dalamnya banyak sekali penghafal Al-Quran ya. Kita berjuang lewat situ ya. Kita memuliakan orang-orang yang diangkat menjadi keluarga Allah, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaannya seperti itu ya. Berkaitan dengan sedekah itu, Allah SWT akan menghapus dosa hamba tersebut. Orang yang bersedekah itu ibarat air memadamkan api, terus kemudian menjadi salah satu tanda hamba tersebut beriman kepada Allah. Karena kalau orang beriman itu memandang harta hanya titipan. Ketika harta tersebut disedekahkan, maka harta tersebut akan kembali ke orangnya. Dan menjadi salah satu ujian juga ya, ketika kita itu mempunyai harta yang lebih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi rekan-rekan, bagi teman-teman, bagi para pemirsa semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, tastabbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.